Filtrasi adalah operasi pemisahan campuran yang heterogen antara fluida dan partikel-partikel padatan oleh media filter yang meloloskan fluida, tetapi menahan partikel-partikel padatan dengan cara melewatkan fluida melalui suatu media penyaring atau satupun yang dapat menahan zat padat. Filtrasi adalah cara sederhana untuk memisahkan cairan dengan padatan. Selain itu, bakteri, kekruan, dan besi juga dapat dihilangkan secara efektif melalui proses filtrasi. Salah satu cara filtrasi yang sederhana yaitu dengan menguras kapas menggunakan jaloid, arang, pasir, dan kerikil. Jenis filtrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, vacuum bed filters. Filter ini menggunakan sabuk filter horizontal yang terus bergerak. Umumnya terbuat dari anyaman kawat dan bergerak di antara dua rol vakum diterapkan di bawah filter media. Nantinya akan meninggalkan serat melalui koneksi vakum untuk ditangkap penerima filtrate. Perbedaan utama di antara jenis-jenis filter sabuk vakum terletak pada cara vakum itu diterapkan. Yang kedua ada rotary vacuum drum filter. Filter ini terdiri dari drum kompartemen tertutup kain di atas bak umpan mengandung suspensi. Sekitar 50-80% area layar terbenam di suspensi. Dua zona pertama di bawah vakum, air dalam material disedot melalui kain saringan. Padatan partikel akan menumpuk seperti cake di atas kain. Cake filtration adalah cairan melewati media filter, sedangkan padatan membentuk lapisan di permukaannya. Yang ketiga ada centrifugal filters. Filter ini terdiri dari dua jenis, yaitu menggunakan filtrasi dan pemisahan dengan sedimentasi. Semua sentrifugal penyaringan terdiri dari keranjang berputar, silinder atau kerucut, dibentuk dari ujung yang terbuka. Dinding keranjang terbuat dari media filter berpori. Yang keempat ada plate and frame filter press. Plate and frame filter press terdiri dari plate dan frame yang tergabung menjadi satu dengan kain saring pada tiap sisi plate. Plate memiliki saluran sehingga filtrate jernih dapat melewati tiap plate. Slurry dipompa menuju plate dan frame dan mengalir melalui saluran pada frame, sehingga slurry memenuhi frame. Filtrasi dilakukan hingga frame dipenuhi padatan. Kebanyakan filter memiliki saluran pengeluaran yang terpisah untuk tiap frame, sehingga dapat dilihat apakah filter jernih atau tidak. Prinsip kerja filtrasi. Filtrasi dengan aliran vertikal dilakukan dengan membagi limbah ke beberapa filter bed 2 atau 3 unit secara bergantian. Pembagian limbah secara bergantian tersebut dilakukan dengan pengaturan klep dosing, dan itu diperlukan untuk operator. Karena perlu dilakukan pembagian secara bergantian tersebut, pengoperasian sistem ini rumit hingga tidak praktis. Filtrasi dengan aliran horizontal dilakukan dengan mengalirkan limbah melewati media filter secara horizontal. Dalam buku Solid Square Equipment Selection and Process Design dijelaskan bahwa cara ini sederhana dan praktis, tidak membutuhkan perawatan, khususnya bila didesain dan dibangun dengan baik. Filtrasi dengan aliran vertikal dan horizontal mempunyai prinsip kerja yang berbeda. Filtrasi horizontal secara permanen terendam oleh air limbah, dan proses yang terjadi adalah sebagian aerobik dan sebagian anaerobik, sedangkan filtrasi vertikal proses yang terjadi cenderung anaerobik. Cara membuat filtrasi sederhana. Siapkan wadah untuk membuat filtrasi. Cucilah bahan-bahan penyaring seperti batu kerikil, arang, pasir, dan ijuk hingga benar-benar bersih. Dikeringkan, susunlah bahan penyaring mulai dari bagian dasar ke atas berturut-turut. Ijuk ketebalan 15 cm, pasir 10 cm, batu kerikil 10 cm, ijuk 5 cm, arang 15 cm, pasir 10 cm, kerikil 10 cm, ijuk 5 cm, pasir 10 cm, dan batu kerikil 10 cm. Alirkan air dari drum atau gentong pertama ke gentong kedua.
Air yang keluar pertama mula-mula keruh dan setelah beberapa saat akan jernih. Setelah jernih, baru ditampung ke drum atau gentong kedua. Sebelum diminum, air harus direbus atau sterilkan dengan SODIS. Setelah beberapa lama, lebih kurang dari 3 bulan, air yang keluar tidak jernih lagi, berarti filter perlu diganti atau dicuci lagi. Manfaat filtrasi air: menurunkan tingkat kekeruhan air atau menjernihkan air. Sesuai namanya, manfaat penjernihan air tentunya untuk menjernihkan air atau untuk menurunkan tingkat kekeruhan pada air. Ciri-ciri air yang bersih adalah air yang tidak keruh. Hal ini jugalah yang biasanya menjadi pertimbangan untuk orang dalam mengkonsumsi air minum. Menghilangkan bau, warna, dan rasa. Air minum yang memiliki aroma berbau tidak sedap dengan warna keruh dan rasa aneh adalah air yang kurang layak untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan di dalam airnya mungkin terdapat kandungan bakteri. Untuk itu, manfaat dari alat penjernihan ini adalah untuk menghilangkan bau, warna, dan rasa supaya air menjadi layak dikonsumsi. Mengatur tingkat kesamaan air atau pH. Banyak sumber yang mengatakan bahwa air minum semakin tinggi tingkat kesamaan pH-nya, maka akan semakin baik. Tapi ternyata itu tidak benar karena Kemenkes mengeluarkan Permenkes 492 tahun 2010 yang di dalamnya membahas tentang kualitas air yang memenuhi syarat kelayakan minum adalah air dengan pH 6,5 sampai 8,5. Air dengan tingkat pH yang lebih rendah atau lebih tinggi dari standar ini adalah air yang tidak layak minum karena tidak memenuhi syarat kesehatan. Maka dari itu, alat penjernih ini hadir untuk membantu mengatur tingkat kesamaan agar menjadi air yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi atau layak diminum. Yang kedua, membran filtrasi. Pendahuluan. Apa itu filtrasi membran? Filtrasi membran adalah penyaringan dengan menggunakan membran.
Membran adalah lapisan luar tisu natural atau sintesis yang mempunyai dinding semi-permeable sehingga dapat memisahkan substran yang ditekan atau dipompakan melalui membran tersebut. Filtrasi membran dimulai dari filtrasi mikro sampai reverse osmosis (RO) dan terdiri dari 4. Yang pertama yaitu filtrasi mikro, yang kedua filtrasi ultra, yang ketiga filtrasi nano, dan yang terakhir osmosis terbalik atau reverse osmosis. Filtrasi membran yang pada umumnya digunakan adalah filtrasi mikro, filtrasi ultra, dan reverse osmosis (RO). Penggunaan filtrasi mikro yang utama adalah pada air minum dalam kemasan (AMDK). Proses penyaring pada AMDK adalah penyaring dengan sand filter, carbon filter, dan yang terakhir dengan filtrasi mikro. Filtrasi mikro dapat menyaring atau mengeliminasi bakteri. Filtrasi ultra (UN, UF) dapat menyaring atau mengeliminasi virus, protein, karbon black, dan lain-lain. Filtrasi nano (NF) mengeliminasi gula, pestisida, herbisida, dan zat pewarna serta ion yang bervalensi lebih dari 2, seperti ion Ca+, Ca2+, Mg2+, logam berat besi Fe3+, mangan Mn2+, kromium hexavalen Cr6+, dan lain-lain. NF lebih sedikit digunakan dibandingkan dengan UF dan RO. Referensi industri cenderung menggunakan RO dibandingkan dengan NF. Sistem RO bekerja dengan membalikan prinsip dari osmosa. Secara alamiah, maka air tawar yang dibatasi dengan dinding semi-permeable membran akan mengalir ke air garam yang berada di sisi lain dari dinding semi-permeable untuk menurunkan konsentrasi atau kadar garamnya. Dengan dasar prinsip ini atau osmosa terbalik, maka didapatkan air yang murni. Membran untuk filtrasi. Membran untuk filtrasi digunakan dari berbagai jenis bahan sintesis seperti selulose asetat, selulose sintret, tokolodion, poliamide nilon, polikarbonat polipropilen, dan politetrafluoroetilen atau teflon. Kartridge filtrasi mikro tidak dapat dibersihkan atau dibekuas. Setelah jenuh, klomin harus diganti baru. Untuk UF dan RO ada 2 cara pemisahan membran, yaitu yang pertama spreadboard atau membran spreadsheet digulung menjadi bundel. Hofre, membran dibuat terbular seperti sedotan. Untuk membran UF dan RO mempunyai masa pakai yang lebih lama dibandingkan membran mikro, karena membran UF dan RO dapat dibersihkan cleaning dengan larutan asam dan alkali. Bila tekanan di tabung membran housing meningkat karena jenuh klomin, maka membran dapat di-cleaning secara periodik.
Eh, untuk umur pakai membran sendiri itu UF dan RO biasa mencapai 1,5 hingga 5 tahun, tergantung perawatan dan kualitas air umpan atau feedwater. Kualitas air umpan harus dijaga sesuai standar yang diminta oleh produsen membran. UF sudah mulai digunakan oleh Communal Water Works atau PAM untuk mengolah air baku dari sungai, sumur, maupun sumber air lain (STP). Agar masa pakai UF panjang, maka TSS (Total Suspended Solid) harus di bawah 50 ppm dan pH netral. Berarti air baku harus diolah melalui pre-treatment terlebih dahulu seperti bak sedimen dan sand filter atau screen filter 50 mikron. Untuk RO, air umpan harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat dan harus dilakukan pre-treatment agar air umpan sudah memenuhi persyaratan air bersih sesuai DEPS RI atau WHO. Di unit RO selalu ada penyaringan dengan saringan mikro terlebih dahulu, baru air umpan yang sudah memulai penyaringan mikro dipompakan dengan tekanan tinggi ke membran RO. Proses penyaringan RO akan menurunkan TDS (Total Dissolved Solid) atau kadar garam dan mineral. RO digunakan untuk proses desalinasi dan demineralisasi. Industri makanan dan minuman (F&B) banyak menggunakan fermented RO untuk air proses produksi dimaksud sebagai boiler feedwater umpan boiler. Kesimpulan, air minum yang memiliki aroma berbau tidak sedap dengan warna keruh dan air aneh adalah air yang kurang layak untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan di dalam airnya mungkin terdapat kandungan bakteri. Untuk itu, manfaat dari alat penjernih air adalah untuk menghilangkan bau, warna, dan rasa supaya air menjadi layak konsumsi. Filtrasi membran, mikro, UF, NF, dan RO menyempurnakan penyaringan konvensional dengan saringan pasir atau sand filter. Saringan unscrathed dan karbon aktif. Bila saringan pasir hanya dapat menyaring sampai besaran partikel 50 mikron, maka saringan mikro, UF, NF, RO dapat menyaring besaran partikel dari 1 sampai 0,001 mikron. Saringan mikro digunakan pada proses pengolahan AMDK UF, pada proses separasi di industri pengolahan makanan, minuman, dan pengolahan air bersih untuk mengeliminasi bakteri, virus, dan polutan lain dengan ukuran partikel yang lebih besar dari 0,1 mikron. Selesai, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.